Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nina Novita Cahya dari Program Studi Pendidikan Kimia UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Dalam rangka kuliah kerja nyata dari rumah atau KKNDR, di sini saya akan membagikan informasi mengenai stunting. Nah, informasi ini itu saya rasa penting banget nih buat ibu-ibu yang sedang mengandung atau untuk mahasiswa juga nanti untuk bekal-bekal di masa depan ketika berumah tangga. Yuk kita simak videonya. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh yang terjadi pada anak berusia di bawah 5 tahun atau balita yang disebabkan oleh kekurangan gizi kronis dan infeksi yang terjadi secara berulang, terutama pada periode 1000 hari pertama kehidupan, yaitu ketika anak masih dalam bentuk janin sampai ketika anak berusia 23 bulan. Stunting itu ditentukan oleh indeks antropometri, yakni menggunakan data panjang badan berdasarkan umur untuk anak berusia di bawah 2 tahun dan menggunakan data tinggi badan per umur berdasar untuk anak berusia 2 tahun ke atas. Apabila anak menderita stunting, fisiknya akan memiliki fisik di bawah rata-rata anak seusianya yang ditentukan berdasarkan standar WHO. Masa periode 1000 hari pertama kehidupan disebut sebagai periode emas karena pada periode ini stunting dapat terjadi sekaligus dapat dicegah atau dikoreksi. Apabila sudah melewati periode tersebut stunting tidak dicegah atau dikoreksi, maka akan banyak menimbulkan gangguan pertumbuhan perkembangan yang lainnya akibat masalah gizi kronis. Oleh karena itu, berbagai intervensi sangat penting untuk dilakukan sejak dini, mulai dari mempersiapkan gizi yang baik dan kesehatan yang baik bagi calon ibu sampai dengan memastikan kondisi gizi yang cukup dan kesehatan yang baik terkhususnya pada periode 1000 hari pertama kehidupan. Ada 2 kelompok faktor atau penyebab terjadinya stunting sebagai indikasi masalah gizi kronis. Yang pertama ada faktor langsung yang terdiri dari kurangnya asupan makanan bergizi dan terjadinya infeksi secara berulang dalam jangka waktu tertentu atau kronis. Kemudian yang kedua ada faktor yang tidak langsung, terdiri dari berbagai faktor yang menyebabkan penyebab langsung terjadinya stunting sebagai akibat dari masalah gizi kronis. Faktor-faktor tersebut berhubungan dengan kurangnya akses makanan bergizi, pola asuh orang tua yang kurang optimal, kemudian ada kurangnya akses terhadap pelayanan kesehatan, kemudian praktik hygiene atau masalah lingkungan yang berhubungan dengan kurangnya akses terhadap air bersih dan sanitasi lingkungan. Faktor tidak langsung tersebut juga disebabkan oleh berbagai faktor yang mendasar seperti faktor ekonomi, perdagangan, globalisasi, urbanisasi, pembangunan, sistem pangan, jaminan sosial, sistem kesehatan, kemudian ada pertanian dan atau pemberdayaan perempuan. Menurut Kemenkes RI tahun 2018, dampak stunting dibedakan menjadi 2, ada dampak jangka pendek dan dampak jangka panjang. Dampak jangka pendeknya yang pertama, meningkatnya potensi sakit dan kematian pada anak, menurunnya kemampuan kognitif, motorik, dan verbal pada perkembangan anak, kemudian meningkatnya biaya kesehatan. Untuk dampak jangka panjangnya, yang pertama, tubuh anak tidak tumbuh seperti anak-anak pada umumnya ketika mereka dewasa, yakni lebih pendek daripada mereka. Kemudian yang kedua, meningkatkan potensi sakit, obesitas dan penyakit tidak menular lain lebih besar seperti hipertensi, kanker dan lain-lain. Kemudian menurunnya kesehatan reproduksi. Kemudian menurunnya performa belajar pada saat sekolah dan menurunnya produktivitas kerja. Nah, menurut Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan atau TNP2K, menurunnya produktivitas anak yang menderita stunting ini mengakibatkan jangka panjang pada pertumbuhan negara, yakni menyebabkan meningkatnya tingkat kemiskinan negara karena sumber daya manusianya berkurang, dan itu menyebabkan ketimpangan ekonomi yang semakin besar oleh sebuah negara, yakni Indonesia.
Menurut studi status gizi balita dari Balitbankes atau Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, prevalensi stunting Indonesia pada tahun 2019 sebesar 27,7%. Ini masih berada dalam status kronis, meskipun sudah turun dari tahun sebelumnya. Karena menurut WHO, status kronis stunting sebuah negara itu apabila prevalensinya melebihi dari 20%. Maka harus terus dilakukan pencegahan stunting agar prevalensi stunting Indonesia menurun menjadi 14% sampai tahun 2024. Demikian yang saya sampaikan mengenai stunting, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.